Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Berakhir sudah rumor seputar masa depan Erik ten Hag. Manchester United resmi mengumumkan telah memperpanjang kontrak ten Hag sampai 2026. Erik ten Hag akan mempersiapkan musim ketiganya di Manchester United dengan sejumlah laga uji coba yang diawali dengan melawan Rosenborg. Laga kompetitif pertama MU ditandai dengan derby Manchester menghadapi Manchester City di Community Shield 10 Agustus. David Raya masih akan memperkuat Arsenal sampai beberapa tahun ke depan. The Gunners mengaktifkan opsi untuk mempermanenkan Raya usai meminjam selama semusim. Raya pada akhirnya tampil 32 kali di Premier League 2023-2024 lalu. Kiper asal Spanyol itu mencatat 16 clean sheet, cuma kebobolan 16 gol dan memenangi Golden Glove. Arsenal membayar 27 juta pounds untuk menebus Raya secara permanen dan mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Ex-pelatih AC Milan Stefano Pioli akan melanjutkan karir kepelatihannya di Arab Saudi bersama dengan Al Ittihad. Pasca cabut dari AC Milan, Stefano Pioli tak langsung mendapat pekerjaan. Ia pun berstatus pengangguran. Namun kini status tersebut bakal segera berganti. Sebab Pioli akan melatih lagi tepatnya di Arab Saudi. Ia akan melatih di klub Al Ittihad, kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Marcelino Ferdinand memastikan tetap berkarir di Eropa musim depan. Namun Marcelino masih bungkam soal klub barunya. Marcelino menghabiskan musim 2023-2024 sebagai pemain KMS KDZ, klub divisi kedua Belgia. Tapi Marcelino memang jarang bermain selama 1,5 musim karena cuma tampil 7 kali dan membuat 1 gol. Oleh karenanya, KMS KDZ memutuskan melepas pemain 19 tahun itu di bursa transfer musim panas ini. Teka-teki masa depan Marcelino pun menyeruak karena statusnya kini bebas transfer. Cut Offside melaporkan bahwa Barcelona sudah mengantongi calon pengganti Cancelo. Mereka berminat untuk merekrut Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United. Di Premier League ia dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik. Pasalnya sangat sulit untuk melewati sang bek karena kemampuan tackle-nya yang di atas rata-rata. Alasan lain mengapa Barcelona menginginkan Wan-Bissaka karena mahar transfernya sangat terjangkau. Kontrak sang bek di MU habis pada tahun 2025 mendatang. MU dikabarkan hanya membandrol sang bek di kisaran 10 juta pound saja di musim panas ini. Menurut kabar dari Il Corriere dello Sport, AS Roma siap untuk melanjutkan pembicaraan dengan agen yang mewakili Federico Chiesa, Vali Ramadani, untuk membicarakan kepindahannya dari Juventus. Sang pemain tak kunjung memperpanjang kontraknya yang akan habis pada musim panas tahun depan. Juventus masih belum menerima penawaran resmi untuk ex-penyerang Fiorentina tersebut, terlepas dari adanya kabar mengenai ketertarikan dari sejumlah klub top Eropa seperti Bayern Munich dan Manchester United. Chiesa sendiri dikabarkan tertarik untuk ikut serta dalam proyek AS Roma asuhan Daniele De Rossi. Menurut Rudy Galetti, De Bruyne telah mencapai kesepakatan lisan dengan Al Ittihad menjelang potensi kepindahannya di musim panas. Klub Saudi itu mengirimkan delegasi untuk berbicara dengan pemain internasional Belgia tersebut, tetapi mereka belum membuka pembicaraan dengan Manchester City. Kontrak sosok berusia 33 tahun itu di Etihad Stadium berlaku hingga 2025. Jadi juara Liga Primer itu mungkin akan berpikir untuk menjualnya jika ada kesempatan. Raksasa Serie A Juventus dilaporkan bakal segera mengajukan tawaran resmi pada Atalanta untuk memboyong Teun Koopmeiners. Kabarnya Juventus juga sudah menggelar pembicaraan dengan pihak Koopmeiners. Nego itu disebut berjalan sukses tanpa hambatan. Kini Juventus akan segera menego Atalanta. Timnas Argentina berhadapan dengan Timnas Ekuador pada babak 8 besar Copa America 2024 di Stadion NRG. Argentina bermain imbang 1-1 sebelum akhirnya menang lewat adu penalti. Argentina memecah kebuntuan pada menit ke-35 melalui gol dari Lisandro Martinez. Ekuador sempat mendapat penalti, Rodrigo de Paul handball. Ener Valencia yang jadi penendang bisa mengecoh Emi Martinez, akan tetapi bola kena tiang. Menjelang akhir laga, Ekuador berhasil memaksa laga berimbang melalui gol Kevin Rodriguez. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Lionel Messi jadi penendang pertama bagi Argentina. La Pulga memilih melakukan panenka. Namun sepakan Messi mengenai mistar gawang.
Emi Martinez jadi bintang Argentina pada babak adu penalti. Sang kiper menepis 2 penalti Ekuador. Pada akhirnya, Argentina menang 4-2 pada babak adu penalti dan melaju ke semifinal Copa America 2024. Menurut Fabrizio Romano, Brighton telah secara resmi menyetujui biaya senilai 30 juta euro plus add-ons untuk mendapatkan Max Weaver dari Feyenoord. Persyaratan pribadi telah disepakati antara Brighton dan sang pemain. Selama 2 musim terakhir, ia tampil 79 kali di semua kompetisi, memenangkan gelar Eredivisie pada musim 2022-2023 dan Piala KNVB musim lalu. West Ham hampir menyelesaikan kesepakatan 40 juta pounds untuk mendatangkan Kapten Wolves, Max Kilman. Pemain berusia 27 tahun itu dilaporkan akan menjalani tes medis sesegera mungkin. Ini akan mempertemukannya kembali dengan mantan bos Wolves, Julen Lopetegui, yang menggantikan David Moyes di London Stadium. Sang pemain dianggap sosok yang dibutuhkan West Ham untuk memperkuat lini belakang mereka yang rapuh. Ethan Mbappe, saudara dari superstar Real Madrid Kylian, diumumkan oleh klub Ligue 1 Lille menyusul kepergiannya dari Paris Saint-Germain. Lille mengumumkan bahwa pemain timnas junior Prancis itu telah menandatangani kontrak dengan klub tersebut untuk durasi 3 tahun hingga musim panas 2027. Ini adalah kontrak profesional pertama Ethan dan sebelumnya ia terikat kontrak scholarship dengan PSG. Sesuai pengumuman Lille, Ethan diberikan nomor punggung 29 untuk musim pertamanya. Seperti dilansir Fabrizio Romano, sudah ada kesepakatan antara Real Sociedad dan Manchester City terkait transfer Sergio Gomez. Real Sociedad akan membeli Gomez dengan biaya paket sebesar 9 juta euro ditambah klausul penjualan 15%, dengan Man City juga mempertahankan klausul pembelian kembali bek kiri Spanyol tersebut. Sebelumnya, sang pemain sempat dikabarkan diincar oleh AS Roma. Oleh karena itu, kini Roma secara resmi tersingkir dari persaingan untuk mendapatkan sang pemain. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!